kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksud Gus Arya adalah mboya yang baik itu jangan diputus, jangan dicari-cari kelemahannya. Tapi ternyata memang Habib Lutfi punya banyak track record buruk, terutama dalam masalah pemalsuan makam itu. Sehingga mau tidak mau, polemik nasab ini juga harus menyasar kepada Habib Lutfi bin Yahya. Nah, karena Habib Lutfi bin Yahya sudah masuk dalam radar Ki Haji Imaduddin, maka Gus Arya dengan sekuat tenaga melawan. Maka boleh kita lihat sekarang ini positioning Gus Arya adalah jelas menyerang Ki Haji Imaduddin. Salah satu contoh daripada statement yang brutal dari Gus Arya ini adalah menuduh Ki Haji Imaduddin mengotak-ngatik nasab Wali Songo untuk keperluan dirinya, merubah-rubah. Sudah beberapa kali dirubah. Ini adalah kerjaan orang-orang pemecah belah, orang-orang tukang fitnah, orang-orang jahat, dan berbagai macam cercaan lainnya. Ini merupakan ciri khas pembela Ba'alwi yang sukanya marah-marah itu. Saudara-saudara tahu nggak? Nasabnya Wali Songo sudah dibolak-balik, dikontak-ganti sama Imam dan kawan-kawan, tapi makan pada picek. Hut, gaji kamu. Cuman, bertanya kalau bertanya, ya kalau kamu bertanya, picek tentang kamu. Setiap ketemu kitab nasab dirubah lagi. Yang penting intinya satu, jangan tersambung sama Pahlawi. Itulah kelompoknya Imam dan kawan-kawan. Oh, masa basah. Umat Muslim sadar, sudah saatnya menjadi umat yang cerdas. Kita benci kalau Bahar, sikat Bahar. Kalau kamu benci sama Habib Rizik, sikat Habib Rizik. Kalau kamu tidak suka dengan oknum Habib, sikat oknumnya. Ini raimu. Ulama-ulama habaib yang ada di Nahdlatul Ulama, yang mengajarkan kita tanah air, yang mengajarkan kita NKRI, yang mengajarkan kebangsaan, yang mengajarkan akhlak yang baik. Kau sikat dengan baik, tak ikat dasmu. Diam. Bagaimana jawaban Ki Haji Imaduddin? Ternyata yang merubah-rubah itulah Ba'alwi sendiri. Jadi lempar batu, sembunyi tangan. Menuduh orang lain merubah-rubah, mengacak-ngacak nasab orang, ternyata yang mengacak-ngacak itulah Ba'alwi sendiri, yang mengacak-ngacak nasab Wali Songo. Nah, tentang nasab Wali Songo kenapa berpindah-pindah? Yang minda-minda itu bukan kita, Ba'lawi yang minda-minda nasab Wali Songo dalam kitab mereka. Ya. Tahun 1960 Salim bin Jindan menulis kitab bahwa tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya melihat sendiri manuskripnya dari cucu Syekh Khalil Bangkalan. Tulisannya tulisan Salim bin Jindan. Dia mengurut silsilahnya Syekh Khalil Bangkalan ke Wali Songo, kemudian ke Ba'lawi. Sementara manuskrip Nusantara yang telah diteliti oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat tahun 1919, dari berbagai manuskrip yang ada, tidak ada itu Wali Songo keturunan Ba'lawi. Silakan bukunya Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat masih ada di Tokopedia. Namanya itu Kritik Sejarah Banten. Kritik Sejarah Banten karya Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat. Itu dia meneliti berbagai macam manuskrip yang ada dari Wali Songo pada tahun 1919, kemudian dijadikan desertasi di Den Haag, Belanda. Kemudian kita bisa baca terjemahnya hari ini dari bahasa Belanda. Tidak ada satupun dari 11 riwayat keturunan jalur Wali Songo yang ada dicatat oleh Profesor Dr. Hussein Jayadiningrat dari manuskrip tua yang ada di Nusantara yang jalur Ba'lawi. Jadi tahun 1919 saja tidak ada jalur Wali Songo ke Ba'lawi. Ya. Lalu pada zaman tahun 1960 baru ada manuskripnya dari tulisan Salim bin Jindan Ba'lawi. Ini dari Habaib. Nah, dikatakan ada manuskrip Negara Kertabumi di Cirebon 17
1690, abad 7, abad 17 berarti. Ternyata itu manuskripnya palsu. Nah, Manuskrip palsu yang juga ditulis 1960, kemudian diatribusikan bahwa dicatat atau ditulis tahun 1690, padahal 1960 dibalik. oh dibalik. Kertasnya itu kertas yang biasa diproduksi oleh pabrik Indonesia 1960. Silakan cari di internet manuskrip negara Kertabumi palsu. Itu ada bagaimana filolog UI sudah mengadakan penelitian manuskrip itu palsu. Di situ ada silsilah Sunan Gunung Jati sampai Ubedillah. Ternyata manuskrip itu palsu. Pakainya apa itu? Tulisannya tulisan Jawa kuno. Jadi tulisannya Jawa, kemudian tidak berbahasa Belanda, tidak berbahasa Indonesia, tapi tulisan Jawa. Tapi ditulisnya 1960. Di sana ada nasab Wali Songo, terutama Sunan Gunung Jati sampai ke Ubedillah. Ternyata manuskrip ini adalah manuskrip palsu. Satu lagi manuskrip itu, cerita Purwaka Caruban Nagari. Purwaka Caruban Nagari itu, yang juga ada silsilah ke Ba'lawi itu apa namanya sama manuskrip Belanda. Manuskrip pada zaman Belanda yang ditengarai bahwa manuskrip itu adalah manuskrip sengaja untuk memutarbalikkan sejarah Indonesia. Jadi manuskrip-manuskrip kolonial, manuskrip-manuskrip palsu untuk memotong sejarah Wali Songo dan bangsa Indonesia hari ini. Kenapa? Karena Belanda itu, bapak-bapak, ibu-ibu, mempunyai sebuah kepentingan agar bangsa Indonesia ini jangan bersatu di masa depan. Akhirnya silsilah-silsilah kita yang satu dengan orang Aceh, dengan orang Maluku, dengan orang Bali, dengan orang Kalimantan dipisah-pisah, bahwa tidak ada kaitan keluarga. Padahal semua orang Nusantara ini ada kaitan keluarga. Maka saya sudah katakan nanti saya akan berusaha untuk mengumpulkan segala sumber untuk mendapatkan nasab Nusantara agar bangsa Indonesia ini bukan hanya merasa dirinya bersaudara dengan perjanjian di atas Undang-Undang Dasar, tapi juga memang kita secara de facto adalah saudara dari sisi darah, sama-sama keturunan Nusantara. Jadi dulunya rapi, kemudian dibelokkan oleh Belanda kolonial menjadi kepada Ba'alwi. Dan ini bisa dibuktikan secara ilmiah, secara pengkajian manuskrip, kitab-kitab, buku-buku sejarah Nusantara. Jadi kalau Gus Arya hanya bermodal ocehan, fitnahan, kebencian, mencak-mencak, marah-marah, murka, dan lain sebagainya, maka Kiai Haji Imatuddin menjelaskan ini loh duduk permasalahannya, ini loh sejarahnya, ini loh manuskripnya, ini loh keterangan-keterangan tahunnya. Semua dijelaskan secara rinci bahwa memang Ba'alwi lah yang membelokkan Wali Songo ini kepada klannya. Bukan seperti tuduhan Gus Arya bahwa Kiai Haji Imatuddin lah yang mengacak-acak nasab Wali Songo. Inilah ciri khas pembela Ba'alwi yang lempar batu sembunyi tangan. Mudah-mudahan Gus Arya ini kembali lagi menyadari bahwa perjuangan pribumi Nusantara bukanlah perjuangan rasis, bukanlah perjuangan kelompok, bukanlah perjuangan memecah belah atau mengada-ada. Ini murni perjuangan orang-orang Indonesia, muslimin Indonesia untuk keluar daripada penjajahan spiritual.